Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Emil Freza, Kepala Basarnas Kupang, atau lebih dikenal sebagai Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang. Dalam kesempatan ini, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Direktur Polair Polda NTT, Bapak Komisaris Besar Polisi Andreas. Beliau adalah sahabat saya juga di sini. Jadi kemitraan yang kami laksanakan selama ini tidak hanya terbatas pada kegiatan yang bersifat kedinasan, namun lebih kepada hubungan emosional sebagai pertemanan, sehingga akan memudahkan komunikasi pada level koordinasi di pimpinan ataupun koordinasi di lapangan. Oke Bang, dalam kesempatan ini kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan selama 5 hari refresh keterampilan teknis pertolongan di ketinggian dari Basarnas Kupang dan juga Polair Polda NTT. Kalau dari perspektif legal aspek yang ada pada Polri, kalau saya tidak salah, di Perka nomor 25 tahun 2011 yang ditangani oleh Pak Timur Pradowo, menyampaikan bahwa kepolisian itu ada satuan unit SAR-nya, yaitu Search and Rescue Kepolisian Republik Indonesia atau SAR Polri. Di dalam perka ini ada tingkatan yang di statekan di dalam perka tersebut. Di antaranya adalah SAR secara umum, SAR dasar, SAR lanjutan, dan SAR spesialis. Nah, kalau kira-kira implementasinya dengan Polair dengan Basarnas di Kupang ini, menurut Abang bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi berdasarkan Perka 25 tahun 2011 itu memang kita di pendidikan atau mungkin ada kegiatan-kegiatan pelatihan, itu pendidikan tujuan, itu ada pelatihan SAR. Pendidikan tujuan SAR itu mungkin yang dimaksudkan dengan SAR dasar. Jadi semua ilmu-ilmu atau teknik dasar untuk SAR itu diajarkan atau disampaikan kepada semua siswa. Kemudian mungkin ada juga SAR yang spesialisasi itu mungkin seperti kita mungkin di Polair ya. Untuk Polair ini ada mungkin spesialisasi di air. Terus kemudian yang biasanya di darat itu biasanya dari SAR darat atau dari Brimob. Jadi seperti kasus-kasus yang terjadi di yang baru-baru itu Air Asia di mana? Air Asia yang di Jakarta itu memang yang diterjunkan ke TKP adalah dari SAR dari Direktorat Polair Mabes Polri, penyelam dari Direktorat Polair Mabes yang diterjunkan. Dan kebetulan memang di kita dilengkapi atau mungkin ada pengadakan baru yang untuk mendukung kegiatan SAR spesialisasi di air. Itu ada tactical equipment kemarin juga kita dapat alat-alat terutama untuk mencari kotak hitam, terus kemudian untuk mungkin mengevakuasi jenazah yang mungkin masih ada di dalam pesawat terbang seperti ini. Kita ada jadi mungkin untuk spesialisasi salah satunya itu yang dimaksud di perkara ini. Tapi secara umum dasar semua dapat. Di Polair juga ada pelatihan dasar di mana di Pondok Dayung. Waktu saya di Brimob juga ada pelatihan SAR dasar di Matrosek. Di Sabara mungkin di Porong juga ada kegiatan SAR, pelatihan SAR dasar. Terus kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita latihkan tadi selama 5 hari, saya cukup berterima kasih, apresiasi pada Bapak Kepala Kantor Basarnas atas ilmu yang diberikan atau tambahan ilmu dari Basarnas, dari rekan-rekan tim pelatih Basarnas yang cukup ini ya, kita lihat tadi anggota juga secara umum sudah bisa. Yang penting memang
keberanian, Iya. keberanian atau mental. Memang dari awal sudah saya sampaikan juga kepada anggota kami, siapa yang mau jadi tim SAR, ya kita tawarkan dulu ini. Karena apabila mereka senang, tidak terpaksa melakukan hal seberat apapun, pasti akan dilaksanakan senang hati. Iya. Ya, jadi terus kemudian seberat apapun medan kayak tadi mountaineering segala macam turun, kalau dia memang ingin pasti dia tidak takut. Tidak mengeluh. Ternyata kata tawarkan itu mau semua. Jadi puji Tuhan, syukur alhamdulillah, karena atas dasar keikhlasan akhirnya dia bisa dilaksanakan. Ya. Harapan kita untuk kegiatan-kegiatan ini juga tetap berlanjut, karena yang penting kita sering bertemu atau bertatap muka atau ini pasti akan lebih mempermudah pada saat baik pada saat pelaksanaan tugas maupun hal-hal lain di luar dinas. Iya, betul sekali. Gitu. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Andreas sudah bisa kita atau sudah saya rasakan mungkin pada saat kami memimpin operasi SAR kecelakaan kapal KM Kasih 25 yang terjadi pada bulan Juli lalu. Dari tipe air menurunkan 4 unit Bang ya. 4 unit armada yaitu KP Gelatik, kemudian kapal Rusa KP Rusa 1006 sama terus sama RIP 1 ya. Ada 4 unit. Ada 4 unit armada yang dilaksanakan dan itu ditempatkan di 2 wilayah pencarian. Yang pertama kapal-kapal yang besar, armada besar seperti KP Rusa dan KP Gelatik. Ini dideploy di daerah sasaran utama di mana terjadi kecelakaan, lokasi terjadinya kecelakaan KM Kasih yang terjadi. Kemudian untuk unit yang lebih kecil, ini lebih banyak penyisiran di perairan terutama di pantai Rote Timur Bang ya. Rote Timur yang di-cover oleh Satpol Air Polres Rote. Dan ini merupakan sebuah aksi nyata bahwa tugas kemanusiaan tidak hanya menjadi tugas utama dari Basarnas, tetapi ini menjadi tugas bersama. Kita ketahui bahwa Basarnas memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah jumlah personil, kemudian juga alut, sehingga pengembangan dengan potensi baik secara kemitraan, kemudian baik secara koordinasi, pemantapan dilaksanakan secara terus-menerus, secara konsisten, berangkat dari goodwill-nya kita Bang ya. Jadi selama kita bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik berdasarkan hati nurani kita, maka kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Contoh seperti tadi aku sampaikan bahwa kita orang siapa yang mau ikut. Artinya apa? Dia berangkat dari nuraninya, bukan seperti ada korban perintah gitu. Kamu ikut ini, kamu ikut itu, tapi tidak sepenuh dengan hati, sehingga akhirnya berat di jalannya, akhirnya banyak keluar dan sebagainya. Abang tadi terkait dengan Polair yang memang di Direktorat Polair Polda NTT ini lebih banyak habitnya mengenai SAR di wilayah perairan, sesuai dengan makomnya itu polisian perairan. Dan tentunya di backup dengan peralatan-peralatan yang menunjang kegiatan-kegiatan di perairan, baik di permukaan ataupun di bawah permukaan. Nah, sehingga nanti kira-kira di tempat apa alatnya Pak Jessica yang ada, sehingga kami nanti bisa datang, kita bisa latihan lagi. Baik, terima kasih. Jadi untuk pengadaan baru itu ada tactical equipment, mungkin tactical equipment underwater rescue, mungkin underwater rescue di laut. Itu ada robot ya, robot untuk mencari barang atau mencari apa? Tapi remote control ya? Ya. Operatornya berarti dari atas permukaan air? Pakai kabel. Iya, pakai kabel. Kita kalau di bawah laut memang kalau untuk remote control atau wireless mungkin agak terasa. Ini kabel, ada kabel, terus kemudian ada string juga ya. Terus kemudian ada juga skuter, underwater skuter ROV ya? Nah, itu yang bisa dipakai juga pada saat kita melakukan pencarian mungkin korban yang sudah ada. Memudahkan gerakan di dalam air. Kemudian juga ada tactical equipment ya, contohnya mungkin pada saat ada korban yang terjepit atau mungkin ada jenazah yang terjepit di bawah salap atau mungkin benda-benda yang keras ya, seperti pesawat atau mungkin kapal, itu ada alat untuk memotong, alat untuk membuka
Kemudian alat selam kita juga dilengkapi dengan komunikasi bawah air. Jadi maskernya yang full juga untuk komunikasi. Kemudian untuk alat-alat selam yang lain yang dasar itu yang water kita juga ada. Jadi memang nanti kalau memang akan kita lebih bersinergi lebih intens, bisa ya lakukan. Dan nanti pertama tadi seperti yang saya sampaikan juga kepada staf besar tadi, rutin aja nanti mungkin semester ini kita latihan di darat, besok semester ini latihan di air, nanti konsentrasi itu konsentrasi di air. Ini juga kita juga sudah bersinergi juga ya sama Kepala Basarnas. Jadian di sini juga kebetulan ada kendala beliaunya apa kapal saya di sini udah kejar kapal kita ke sana, kita bukan pencarian, akhirnya menemukan korban bisa ditemukan pertama di tapi untuk yang satu sampai sekarang itu untuk sinergitas untuk ini sudah cukup bagus lah, mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi. Di dalam pengembangan kompetensi yang kita miliki lagi nanti pada saat kami punya peralatan, kami juga bisa mengundang dari pihak Polair untuk bersama-sama kita berlatih dengan menggunakan peralatan ini, termasuk juga peralatan yang dimiliki oleh Polair juga bisa datang ke sana, ataupun mungkin juga kita bisa latihan bersama nanti untuk penanganan transportasi atau kecelakaan di laut. Contoh misalnya transfer korban dari kapal tinggi, kapal tanker misalnya, kita harus medepak ya. Kemudian kita harus menjemput korban dalam posisi kapal tetap berjalan misalnya, seperti kapal tanker itu tidak akan berhenti, hanya dia mengurangi kecepatan untuk kemudian transfer korban. Ya, kapal yang lebih kecil dengan ombak yang besar itu tentu harus punya manajemen evakuasi yang baik dari si operator kapal tersebut ataupun kita sebagai pihak penerima. Termasuk juga kita mungkin mempelajari tentang plotting, karena plotting, kemudian sarmat prediction, kemudian mengenai searchlight, termasuk juga intercept dan sebagainya, hingga nanti kita bisa mengukur contoh dari kapal A bergerak ke sudut sekian dengan kecepatan sekian knot, kita berada di koordinat sekian, kalau kita kejar dengan kecepatan sekian nanti ketemunya di jam berapa, di koordinat berapa, itu sudah bisa kita perkirakan, sehingga nanti teknik ini kalau kita padu-padankan dan kita sebarluaskan, maka akan memudahkan pekerjaan dari masing-masing kita. Tidak perlu lagi kita melakukan pencarian, tapi kita langsung shortcut menuju ke titik penjemputan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bang sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk bincang-bincang ringan dengan kami dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan seperti tadi Abang sampaikan, sinergitas kita semakin meningkat, kerjasama kita semakin baik, ada manfaat dari kemitraan yang selama ini kita laksanakan, baik dalam hal kegiatan pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan ataupun dalam peningkatan kompetensi dan peningkatan kapabilitas dari masing-masing. Terima kasih, saya akhiri bincang-bincang ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepala Kantor Bencana dan Pertolongan Kelas A Kupang dengan bangga memberikan surat penghargaan kepada Direktur Polair Polda NTT mewakili institusi Ditpolda NTT, Ditpolair Polda NTT untuk menerima piagam penghargaan. Piagam ini adalah bentuk apresiasi kami atas partisipasi dan bantuan dari Polair Polda NTT selama ini membantu tugas dan fungsi kami dalam operasi pencarian dan pertolongan di wilayah Provinsi NTT. Dengan bangga saya sampaikan kepada Bapak Komisaris Besar Polisi Andreas untuk menerima. Saya sangat tersanjung dengan penghargaan dari Basarnas.
semoga sinergitas kita tetap Amin. terjalin. Amin. Syukur-syukur bisa kita tingkatkan dan Amin. rutin melaksanakan kegiatan Insya Allah. pelatihan. Iya. Ya. Oke.